Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Sapitri dengan NIM 1211735. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris 2B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi usul fikih dengan dosen pengampu Bapak Ferianto MPD. Materi saya kali ini yaitu kaidah usuliyah dan amr. Banyak yang bertanya, apa itu kaidah usuliyah? Kaidah usuliyah merupakan gabungan dari kata kaidah dan usuliyah. Kaidah dalam bahasa Arab ditulis dengan kaidah yang artinya patokan, pedoman, dan titik tolak. Ada pula yang mengartikan dengan peraturan, sedangkan bentuk diri jamak dari kaidah adalah qawaid. Adapun usuliyah yang berasal dari kata al-asl yang artinya pokok, dasar, atau dalil sebagai landasan. Jadi, kaidah usuliyah adalah pedoman untuk menggali dalil syara' yang bertitik tolak pada pengambilan dalil atau peraturan yang dijadikan metode dalam pengambilan hukum. Kaidah usuliyah disebut juga sebagai kaidah istinbatiyah atau ada yang menyebut sebagai kaidah lughawiyah. Sedangkan menurut Profesor Dr. Muhammad Syabir, beliau mendefinisikan sebagai suatu perkara kulli atau kaidah-kaidah umum yang dengannya bisa sampai pada pengambilan kesimpulan hukum syariah al-far'iyah dari dalil-dalil yang terperinci. Bisa kita simpulkan bahwa kaidah usuliyah merupakan sejumlah peraturan untuk menggali dalil-dalil syara' sehingga didapatkan hukum syara' dari dalil-dalil tersebut. Dan kaidah usuliyah ini juga merupakan kaidah yang berhubungan dengan masalah kebahasaan yang di dalamnya tidak berbicara sama sekali tentang fikih, karena di dalamnya hanya berhubungan dengan masalah kebahasaan saja yang telah disepakati oleh semua ulama mazhab dan dijadikan pajikan ulama tentang hukum. Adapun contoh-contoh kaidah usuliyah yang dipaparkan oleh Profesor Dr. Rahmat Syarif MA adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang dipandang dasar atau titik talak adalah petunjuk umum dasar lafaz bukan sebagai khusus atau latar belakang kejadian. Adapun yang kedua, bila dalil menyuruh bergabung dengan dalil yang melarang, maka didahulukan dalil yang melarang. Baiklah, di sini kita akan lanjutkan materi yang tadi, yaitu amr. Apa sih amr itu? Menurut bahasa Arab, amr artinya perintah. Menurut istilah, amr adalah suatu lafaz yang di dalamnya menunjukkan tuntutan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dari atas kepada bawahannya. Dari definisi tersebut, dapat kita pahami bahwa amr itu tidak hanya ditujukan pada lafaz-lafaz yang memiliki sigot atau bentuk kata, tetapi ditunjukkan pula oleh semua bentuk kata yang di dalamnya mengandung arti perintah. Jadi, amr merupakan suatu perintahan untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya mewajibkan atau mengharuskan. Seperti dalil Bismillahirrahmanirrahim, al-amru talabul fi'li minal a'la idal adna, yang artinya amar atau perintah dari yang lebih tinggi tingkatnya kepada yang lebih rendah. Hakikat pengertian amr ialah lafaz yang dikehendaki supaya orang mengerjakan perintah apa yang dimaksudkan. Menurut Al-Hasbullah menyatakan bahwa amr berarti suatu tuntutan perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya. Dalam hal ini, tidak diharuskan bahwa orang yang menyuruh lebih tinggi derajatnya dari orang yang disuruh, walaupun perintah tersebut tidak akan ditaati oleh orang yang disuruh itu, karena derajatnya lebih tinggi daripada yang menyuruh. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa orang yang menyuruh itu harus lebih tinggi derajatnya daripada orang yang disuruh, yakni dalam hal Allah kepada hambanya. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi bentuk-bentuk amr atau perintah. Adapun yang pertama yaitu bentuk fi'il amar atau perintah langsung. Seperti contoh wa aqimus shalah yang artinya dan dirikanlah sholat.
Apabila lafaz yang khusus dan syar'i datang dalam bentuk amar dan perintah, maka lafaz itu menunjukkan kewajiban. Artinya, menuntut perbuatan yang diperintah itu secara ketepatan atau kepastian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal mutallaqatu yatarabbasna, yang artinya wahai wanita yang ditalak menahan diri atau menunggu. Firman tersebut menunjukkan kewajiban wanita yang ditalak atau menahan diri atau beriddah selama 3 kali quru atau suci. Sebab menurut pendapat yang rajih atau unggul bahwasanya sigat amar dan sigat yang lain yang bermakna sama dengan ditetapkan untuk kewajiban. Sedangkan satu lafaz ketika dimutlakan maka ia menunjukkan terhadap maknanya yang hakiki yang telah ditetapkan untuknya. Selanjutnya, jika ditemukan suatu qarinah atau keterkaitan hubungan yang dapat memalingkan sigat perintah dari makna kewajiban kepada makna lainnya, maka ia dipahami sesuai dengan apa yang ditunjuki oleh qarinah tersebut, seperti ibadah atau perbolehan. Adapun yang kedua, fi'il mudhari yang didahului oleh lam amar. Misalnya, firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wal yatawafu bil baiti al atiqi, yang artinya dan hendaklah tawaf sekeliling rumah itu atau Baitullah. Quran surah Al-Hajj ayat 29. Yang ketiga, ada isim fi'il amar seperti alaikum anfusakum, yang artinya jagalah dirimu. Quran surah Al-Maidah ayat 105. Yang keempat, ada masdar pengganti fi'il seperti lafaz wabil walidaini ihsanan, yang artinya dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Adapun yang kelima, bentuk lainnya yang semakna seperti lafaz farada, kutiba dan lain sebagainya. Seperti lafaz qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim, yang artinya sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka. Quran surah Al-Ahzab ayat 50. Dan banyak contoh lainnya seperti surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang artinya hai orang-orang yang beriman, wajibkan atas kamu berpuasa. Atau seperti Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'murukum an tu'addu laminati, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah. Bentuk amar kadang-kadang keluar dari makna yang asli dan digunakan untuk makna yang bermacam-macam yang dapat kita ketahui dari susunan kalimatnya. Adapun kaidah-kaidah amar atau perintah, amar memiliki kaidah yaitu ketentuan-ketentuan yang dipergunakan para mujtahid dalam mengistibatkan hukum. Ulama usul merumuskan kaidah-kaidah amar dalam 5 bentuk, yaitu yang pertama, pada dasarnya amar atau perintah itu menunjukkan kepada wajib dan tidak menunjukkan kepada selain wajib kecuali dengan adanya qarinah atau hubungan keterkaitan. Maksud dari kaidah tersebut bahwa mengerjakan sesuatu pekerjaan yang dituntut oleh suatu perintah adalah wajib diperbuat. Adapun yang kedua yaitu perintah setelah larangan menunjukkan kepada kebolehan. Maksud dari kaidah ini ialah apabila ada perbuatan-perbuatan yang semuanya dilarang, lalu datang perintah mengerjakan, maka perintah tersebut bukan perintah wajib tetapi bersifat membolehkan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu minal fadlillah, yang artinya apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebarkanlah kamu di bumi atau carilah karunia Allah. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 62. Baiklah, sampai di sini saja untuk pemaparan saya tadi. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan dan kesilapan. Saya harap materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk yang melihat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.